pengen sebelum Bung Rocky bicara gitu ya. Saya lihat dulu ya, siapa coba saya pilih deh salah satu mak-mak coba. Ini ada mak-mak banyak di sini nih ya. Ibu-ibu ya, biasanya kalau dia kita nyebutnya mak-mak. Kenal dengan Bung Rocky itu dari mana? Medsos. Dari mana? Medsos ya. Medsos dan Cek. FNN. Oh, oke. Ya, oke. Saya mau tanya, Mbak, agamanya Bung Rocky apa? Islam. Muslim. Hah? Oh gitu ya. Gak apa Bung Rocky. Kalau saya sebutkan bahwa bukan agamanya Muslim, boleh nggak Bung Rocky masih? Boleh. Tetap boleh bicara kan ya? Jadi kita anggap dia Muslim atau bukan? Jadi ini memang unik ya, Bung Rocky ini figur yang unik begitu ya. Dan bahkan pernah di satu kesempatan saya menemani Bung Rocky bicara kebetulan di sebuah masjid di Ciledug, tapi bukan di masjidnya, di halaman masjid gitu ya. Karena Bung Rocky ini kan sebenarnya ada, kalau rektor dulu ada rektor UIN Banten itu menyebut Bung Rocky itu adalah seorang Islam yang belum bersahadat gitu. Wah itu geger nggak karuan gitu ya Bung Rocky ya, seru. Nah terus waktu di Ciledug ada seorang warga gitu yang bilang Bung Rocky tidak boleh masuk Islam gitu. Apa alasannya ternyata? Karena dengan beliau tidak masuk Islam, beliau lebih efektif untuk bicara mewakili kepentingan Islam gitu. Kalau orang Islam yang ngomong katanya itu udah biasa, tapi kalau Bung Rocky yang ngomong itu yang luar biasa. Oke, sekarang silakan Bung Rocky kita mulai ya. Silakan. Oke teman-teman, saya warga Nahdlatul FNN, Bangkitan FNN. Dan saya kagum karena ada suasana akademis, ada suasana intelektual. Pak Eman menerangkan dengan bagus inti dari politik identitas itu. Dan kita bisa bayangkan satu pertemuan di tahun mungkin 630-an ketika Nabi Muhammad memutuskan untuk mengajak kalangan non-muslim, Yahudi terutama, untuk bersama-sama diskusi tentang kemaslahatan warga Madinah, untuk membicarakan apa yang bisa menguatkan Madinah supaya bersatu untuk melawan kaum kafir. Percakapan itu menghasilkan satu dokumen yang kita kenal sebagai Piagam Madinah. Nah, hari ini kita juga seolah-olah sedang berupaya untuk menulis Piagam Bantarsari. Karena di sini kita tahu bahwa perbedaan itu adalah sunatullah. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku itu. Dan di dalam perbedaan itu dimungkinkan ada percakapan. Buku ini mengundang kita untuk bercakap-cakap. Jadi pertama kali di dalam sejarah akademi saya bicara di balai desa untuk sesuatu yang sudah pernah dibicarakan 1500 tahun yang lalu, di tahun-tahun awal berdirinya Islam, yang memungkinkan kita mengerti bahwa di dalam Islam, di dalam teologi Islam, perbedaan itu diucapkan dan dipraktekkan untuk memelihara keadilan. Jadi hanya demi keadilan perbedaan itu dimungkinkan. Persamaan tanpa keadilan itu artinya penghisapan. Kita tidak pukul sama rata orang dengan asumsi bahwa dengan kesamarataan itu maka dibangunlah harapan. Tidak ada. Harapan muncul kalau ada perbedaan. Nah, dalam politik namanya oposisi itu. Jadi beroposisi itu adalah hal yang juga merupakan sunatullah manusia itu. Nah, kalau tidak ada oposisi artinya tidak ada yang menegur kesedang-udangan kekuasaan. Nah, hari ini kita dapat satu suasana dan saya anggap bahwa biasanya orang desa itu menunggu amplop. Sekarang
kita menunggu pikiran itu. Jadi Anda bayangkan satu keadaan di Indonesia hari ini, di GBK di Jakarta itu ada kumpulan massa yang berupaya untuk mengeluk-elukkan seseorang yang namanya belum disebut, tunggu sampai tanggal 16 besok itu. Tapi di kita di sini kita nggak peduli dengan itu, kita peduli dengan masa depan bangsa ini. Jadi kalau saya tanya misalnya, Pak Lukman umur berapa sekarang? 46. Artinya dia nggak perlu pergi ke Mahkamah Konstitusi untuk minta usianya diturunkan supaya bisa jadi wakil presiden tuh. Jadi sebetulnya kita diganggu oleh suasana politik, karena itu kita perlahan-lahan menghindar dari Jakarta. Saya menghindar dari Jakarta supaya nggak diwawancara oleh media mainstream di Jakarta, supaya kita bisa mendengarkan suara kejujuran rakyat. Itu aja di desa. Desa bukan sekedar, kalau kita bayangkan desa harmonis, di dalam desa ada kesunyian, di dalam desa ada persahabatan. Oh, itu wilayah yang dulu dibangun citranya demikian supaya desa jangan berpolitik. Terima aja fakta bahwa desa itu adalah satu ekologi yang udah selesai. Sekarang kepala desa Bantarsari ini nekat untuk menghadirkan para politisi di sini kan. Sangat mungkin Anda boleh berteori bahwa apakah Pak Lukman hendak menaikkan profilnya supaya satu waktu bisa memimpin Kabupaten Bogor. Boleh aja. Di situ kita uji keterus terangan. Tetapi dia dengan cerdik mengatakan bahwa saya sudah pernah diuji intelektualitas saya oleh FNN, oleh Hersubunno Arif, oleh Rocky Gerung. Ada orang belum pernah diuji intelektualitasnya, tiba-tiba elektabilitas sudah naik. Jadi kita anggap aja forum ini satu upaya radikal untuk memperlihatkan pada publik Indonesia yang mau masuk ikut pemilu, kalau capres-capres itu datang menemui rakyat, jangan bawa amplop, bawa buku. Jangan masuk desa bawa amplop, bawa buku, bawa visi, bawa ide. Itu yang tidak kita lihat. Jadi kita mesti bangga bahwa ini bukan balai desa, ini balai pikiran. Nah, kesempatan semacam ini sangat langka, karena kita pikir terus tentang berapa harga beras, kapan BLT masuk. Lama-lama kita nggak lagi memikirkan apa visi bangsa ini. Memang ada kesulitan ekonomi, memang kita tertinggal di dalam profil internasional sehingga Pak Jokowi nggak pernah dianggap. Ada konflik antara Israel dan Palestina, Pak Jokowi seperti orang gagap dan gugup, nggak bisa kasih poin di situ. Bayangkan kalau yang ngomong tentang Palestina hari ini adalah Eman Sulaiman misalnya, selesai problemnya karena dia mampu menerangkan apa itu politik identitas. Presiden Jokowi masih siksak apakah agama menjadi sumber konflik di Timur Tengah atau kepentingan uji balistik ada di situ. Yang tidak tahu jangan tanya saya. Tapi kita di sini jarak, bayangkanlah jarak jarak geografis kita dari Bantarsari ke Monas itu cuma 1 jam 20 menit, 57 km, dekat sekali. Tapi jarak intelektualnya jauh sekali. Kenapa Pak Jokowi tidak secara rutin melakukan kalau saya bayangkan itu halaman belakang istana kepresidenan, harusnya setiap sore Pak Jokowi ajak satu kepala desa bicara dengan dia tentang keadaan desa, baru dia ngerti apa sebetulnya pikiran desa. Yang terjadi setiap sore Pak Jokowi ajak koalisi untuk ngobrol yang gak ada isinya sebetulnya kan. Karena begitu selesai sore itu, nanti sore berikutnya Pak Jokowi ajak lagi koalisi yang lain, koalisi yang kemarin bubar tuh. Jadi satu keadaan baru di kita bahwa ada inisiatif yang nggak pernah dibayangkan oleh partai politik, bahwa
seorang kepala desa mensponsori warganya untuk belajar sampai S3. Ini kepala desa yang tidak kita ragukan ijazahnya. Dia meniatkan supaya ada contoh, supaya kalau bisa 10% dari warga Bantarsari ini memegang ijazah S3 itu. Jadi ada surplus IQ, surplus kecerdasan di Bantarsari. Mungkin karena setiap hari kalian makan ikan itu. Saya tadi senang ada pecak ikan mas dan saya makan habis. Dan ya, kepala ikan masnya enak sekali itu. Karena kepala ikan lebih enak daripada kepala negara. Tapi teman-teman, saya tahu bahwa di sini ada kemajemukan. Pasti ada dari kalian yang datang dari partai atau pandangan politik yang berbeda. Saya pasti punya musuh di sini. Anda pasti bisa memusuhi saya. Tetapi kalau dia lempar botol teh daun jambu kristal, saya tahu itu lemparan persahabatan. Jadi Anda bayangkan betul, saya dilempari botol padahal saya mengucapkan hal visioner. Kenapa mulut saya mau dihentikan dengan lemparan botol? Kenapa saya tidak dilemparin disertasinya Pak Eman Sulaiman? Itu saya akan tangkap. Jadi mestinya kita melempar pikiran, bukan benda yang bisa menyakiti. Pikiran itu menyakiti, tetapi dia memaksa kita untuk berpikir kembali. Jadi teman-teman, ini satu model baru. Ini yang disebut di dalam teori politik atau filsafat, ini yang disebut sebagai kondisi deliberatif dari demokrasi. Kalau teman-teman di sini akademisi ingat, ini mestinya demokrasi itu yang substantif. Yang substantif itu datang dari percakapan di dalam satu lokal yang paling jujur. Namanya deliberatif demokrasi. Nah, kita udah praktekkan ini. Jadi kalian hadir di sini bukan sekedar untuk menikmati demokrasi, tapi untuk memproduksi demokrasi. Kebanyakan kita adalah konsumen demokrasi. Hanya segelintir orang yang mau memproduksi demokrasi. Pak Lukman memproduksi demokrasi. Pak Eman memproduksi demokrasi. Lukman dan Eman dua-duanya edan. Karena mengambil resiko. Kan mestinya partai politik yang melakukan kaderisasi. Tetapi partai politik tidak peduli dengan keadaan masa depan. Mereka cuma peduli dengan kondisi koalisinya yang bisa berubah-ubah. Jadi sekali lagi saya sangat senang karena kegembiraan saya bertemu dengan pikiran. Dan sering saya katakan bahwa pikiran, akal akan cari akal, dengkul akan cari dengkul. Nah, kita ingin pemilu ke depan itu ada pertandingan pikiran. Jadi saya ingin diviralkan peristiwa hari ini menjadi contoh bahwa siapapun yang akan jadi presiden, dia akan berpikir 2-3 kali untuk tampil di podium semacam ini. Saya sudah berkali-kali jadi narasumber, saya kasih pembekalan pada anak-anak BEM supaya undang dan uji dia di forum akademis. Ternyata ada forum lain, bukan sekedar di kampus, tetapi di balai desa. Jadi saya anggap bahwa mereka yang ingin mencoba-coba menjadi calon presiden, kalau berani datang ke balai desa Banjarsari, Bantarsari, biar dibantai di sini. Tapi membantai calon presiden hak warga negara. Calon presiden mesti dibantai karena mereka potensial jadi koruptor, mereka potensial jadi penipu itu. Nah, kita mesti awasi mereka itu. Nah, sekali lagi kita akan bercakap-cakap nanti, ini pengantar aja. Tetapi satu hal ingin saya pastikan bahwa Bantarsari menjadi harapan baru bahwa politik pikiran tidak pernah lelah untuk menemukan kembali Indonesia. Terima kasih. Oke, sekarang Cek. waktunya tanya jawab ya.
Silahkan, saya nggak batasi. Nah, oke. Oke, ini laki-laki semua. Saya pengen satu. Ini nggak usah rebutan. Apa? Angkat tangan semua. Angkat tangan semua, gitu ya. Kita batasi. Oh, ada wanita dulu. Tapi nggak apa-apa. Saya kasih prerogatif yang wanita dulu, ya. Ladies Yang first, ya. Ya, perempuan dulu. Perkenalkan dari mana dan kalau mahasiswa atau akademisi dari mana, Ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keita, saya mahasiswa dari London School of Public Relations Jakarta, sekaligus juga warga Bantarsari. Pertanyaan saya, sebagaimana yang kita ketahui kan bahwa identitas bangsa Indonesia itu beragam. Lantas mengapa kalau dari penglihatan saya, narasi tentang politik identitas di Indonesia itu sangat erat kaitannya dengan agama Islam. Misalnya tidak jarang kita melihat oknum-oknum yang terlihat lebih agamis itu menjelang pemilu. Padahal kan jika ingin menggunakan politik identitas sekalipun bisa menampakkan identitas yang lainnya. Apakah semata-mata karena Muslim adalah agama mayoritas di Indonesia atau ada faktor lainnya? Bukankah kalau semuanya menampakkan identitas agamanya malah membuat perpolitikan itu jadi terkesan homogen dan gak terlihat lagi keberagamannya? Terima kasih. Luar biasa. Oke. Tadi siapa pakai topi sebelahnya tadi di sini? Ini mohon maaf yang pakai peci ini karena mau pemilu atau memang sehari-hari pakai peci? Nanti Oke. Ini langsung. nomor 2. Oh iya. Nomor 2 dulu, nanti 3 sini. Tadi berapa, 3 dulu atau 5? Hah? Ya oke. 3 dulu ya. Ya, satu nanti setelah itu 3 ya, berikutnya ya. Oke, silakan. Baik. Biasa nama dan asalnya dari mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Arsyad. Saya warga biasa, tidak mewakili siapa-siapa. Saya juga orang kampung. Saya bukan desa Bantarsari, tapi tetangganya, Bojong Hilir. Ya. Baik, pertanyaan untuk Pak Eman ya. Bicara tentang politik identitas, ini kayak musiman sebetulnya ya. Kapan perlu diangkat, kapan perlu ditenggelamkan. Tapi saya melihat politik identitas sendiri bahkan sekarang rame disampaikan oleh para pejabat. Jadi usul saya, Pak Eman, adakan juga diskusi seperti ini, bedah buku ini di Kementerian Agama. Karena menterinya tuh yang sering mengangkat-ngangkat isu ini. Yang pertama. Yang kedua, untuk Bung Rocky Gerung. Tadi saat paparan banyak bicara tentang demokrasi. Kami warga desa, warga kampung, nonton TV, nonton FNN, sebetulnya muak dengan berita-berita akhir-akhir ini. Kita bicara demokrasi, kita warga kampung juga memahami demokrasi. Tolong Bang Rocky, gaungkan lagi di tingkat nasional, politik demokrasi itu hancur gara-gara oligarki. Coba politik oligarki ini tolong disuarakan terus. Mana ada presiden, anak, mantu, adik menguasai beberapa daerah. Tolong ini digaungkan lagi di tingkat nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga. Tiga dulu Hosep. Baik. Silakan. Semua kebagian kok. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif B. Iskandar, ada mirip dengan Bung Her Subeno ya, sama-sama Arif dan sama-sama ganteng juga ya. Ya bukan cantik kan. Saya hanya seorang ustadz kampung ya, guru ngaji Iqra. Saya tidak ingin bertanya tapi ingin memberikan opini. Boleh kan ya, dan mungkin bisa ditanggapi oleh semua pembicara. Pertama, saya ingin katakan, mohon maaf, saya bukan seorang yang pandai bicara, saya baca saja poin-poin dari pemikiran saya. Pertama, saya ingin katakan bahwa identitas yang paling tegas, baik untuk pribadi
partai, bahkan negara adalah ideologi. Ya. Mudah-mudahan Bung Rocky sepakat. Dalam pandangan saya, Anak Bahangi, di dunia ini hanya ada 3 yang layak disebut ideologi, yaitu kapitalisme, kemudian sosialisme, komunisme, dan Islam. Ya. Maka identitas diri ideologi memang gampang dimanipulasi. Ya. Ini yang terjadi saat Islam bisa sekedar dipahami secara spiritual, ritual, ya, maka orang bisa mudah tertipu. Dan saya termasuk orang yang tidak mudah tertipu. Kenapa? Karena saya melihat orang itu bukan dari tampilannya, bukan dari ibadahnya, tapi dari pemikiran dan perilakunya. Ya. Maka juga saya sebetulnya bertanya-tanya, Bung Rocky itu identitas ideologinya apa sih? Disebut kapitalis, disebut Islam atau sosialis, ini yang bagi saya belum jelas. Di sisi lain kemudian Bung Rocky sering melihat ada kesetujuan dengan Islam. Mungkin ada hal yang benar di dalam Islam, tapi kenapa kok nggak masuk Islam gitu? Bagi saya ini sebuah kedunguan gitu. Kenapa? Kalau memang kita sudah meyakini sebuah ajaran itu benar, kenapa kita tidak meyakininya? Ya. Kemudian mengapa politik identitas dipersoalkan hari ini? Sebab negara ini memang tidak punya identitas. Ya. Sebab negara ini tidak memiliki identitas. Sering kita mengatakan atau tokoh ya, bahwa kita bukan negara Islam, kita juga bukan negara sekuler. Akhirnya memang negara yang bukan-bukan gitu. Kapitalisme bukan, sosialisme bukan, Islam juga jelas bukan. Ya. Jika diklaim negara ini berideologi Pancasila, muncul pertanyaan, saat 1% asing dan asing menguasai 90% lahan negeri ini, apakah itu sesuai dengan Pancasila? Ini jadi pertanyaan. Bagaimana juga dengan banyaknya undang-undang yang justru lebih berpihak pada oligarki, termasuk undang-undang Omnibus Law, yang berpihak kepada para pemodal daripada rakyat. Pertanyaan, apakah ini sesuai dengan Pancasila? Sejak berapa gitu? Ya. Maka saya sepakat dengan tokoh yang mengatakan bahwa negara ini memang atau Pancasila ini bukan ideologi negara, tapi lebih merupakan falsafah. Maka saya melihat sejak merdeka sebenarnya kita menerapkan kapitalisme yang beraroma sosialisme zaman Soeharno dan hari ini cenderung liberal, tetapi sayangnya hanya dalam bidang ekonomi. Sementara secara politik justru mengarah pada otoritarianisme yang menjadi ciri khas komunisme gitu. Ya. Nah, mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan, mohon tanggapannya. Demikian. Terima kasih. Ya. Nah, Bung Rocky dulu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Dari Pak Ustadz Guru Agama itu. Hidayah itu adalah panggilan dalam kesunyian. Bukan koar-koar di toa masjid. Saya kira kita mengerti itu. Karena itu bagian esoterik dari manusia itu. Yang Anda pamerkan sebetulnya adalah situasi kemuamalatan Anda itu. Dan orang tahu, oh Anda Muslim, oh Anda non-Muslim. Tetapi bisa nuraninya berbeda. Jadi biarkan kedalaman itu dihayati. Bukan di-headline-kan. Itu soalnya. Dan justru dalam keteduhan itu kita menghayati pertanggungjawaban ilahiyah kita, bukan pertanggungjawaban sosial. Akidah itu pertanggungjawaban ilahiyah. Kalau saya bayar pajak, Anda berzakat, Anda sedekah, itu pertanggungjawaban sosial. Tetapi yang vertikal tidak mungkin dipamerkan. Itu dasarnya. Jadi itu jawaban simpel saya gitu. Oke. Sekarang saya masuk pada jawaban yang agak kompleks tadi soal ideologi tadi itu. Islam adalah ideologi. Kalau dia kita tempatkan di dalam sejarah pertarungan ideologi, Islam mempromosikan keadilan. Maka saya katakan ideologi saya adalah Muslim, Islam. Saya bukan kapitalis. Kalau ditanya pandangan politikmu komunistis, tidak, karena komunis itu mengandung filsafat totalitarianisme. Jadi jelas, muamalah saya adalah Muslim.
Hanya itu yang bisa saya ucapkan di ruang publik. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi kepartaian kita. PDIP ideologinya adalah kiri, sosialistis. Sekarang Sandiaga Uno diundang oleh PDIP untuk menjadi wakil presiden dari Ganjar. Bayangin ya. Sandiaga sosialistis? Bukan. Sandiaga kapitalis. Dan Sandiaga datang dari partai P3 yang basisnya adalah Islam. Jadi Anda bayangkan, bagaimana mungkin PDIP yang sosialistis mau kawin dengan seseorang dari partai Muslim sekaligus kapitalis. The chemistry doesn't mix itu. Kimianya nggak bisa nyampur. Tapi dipaksakan untuk mendapat efek elektabilitas. Jadi Anda bayangkan ideologi dipermainkan. Kalau ada Bung Karno bilang, Sandi kau nggak boleh masuk PDIP. Kenapa? Kau bukan sosialistis, kau kapitalis. Kan jelas kan? Sandi, kau sebaiknya masuk PKS. Karena lebih baik berkoalisi dengan PKS. Karena Sandi datang dari sebagai caleg ingin jadi ketua partai P3 tuh. Kan itu yang terjadi kan. Nah sekarang kalau saya mau terangkan, kenapa koalisinya bisa beda-beda? Karena nggak ada visi ideologis yang menuntunnya. Itu aja yang terjadi begitu. Kalau kita belajar secara tertib teori koalisi itu artinya kesepakatan akidah politik dari awal sampai akhir, nggak boleh berubah akidah politiknya. Nah sekarang kita lihat bagaimana satu koalisi berubah dalam 4 jam, berubah dalam 8 jam, berubah dalam 2 hari, tergantung bahasa tubuh Jokowi. Kan itu yang terjadi sampai sekarang. Lalu nyambung dengan soal tadi, soal oligarki tadi. Anda bayangkan kekacauan pikiran kita. Kaesang sebagai ketua PSI mengajukan judicial review supaya Gibran bisa jadi calon wakil presiden. Dibayangkan logikanya ya. Kaesang meminta pamannya yang adalah ketua Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan kakaknya yang adalah calon wakil presiden Prabowo atas perintah bapaknya. Coba bayangin. Ya itu yang terjadi. Apakah ini piagam Madinah? Piagam Madinah tidak diatur diputuskan dalam keluarga. Piagam Madinah urusan publik, kemajemukan. Ini begitu konyol kita mengharapkan demokrasi dari peristiwa kecil ini. Lebih konyol lagi mereka yang menunggu Gibran. Anda bayangkan Gibran hari ini dilantik jadi wakil presiden misalnya, minggu depan dicalonkan lalu dia jadi. Entah dia sebagai calonnya Ganjar atau calonnya Prabowo. Lalu terjadi krisis politik di Timur Tengah. Lalu Pak Prabowo harus beristirahat karena kesehatannya setelah kampanye merosot. Maka Gibran naik ex officio mesti mewakili presiden. Diundang di forum PBB untuk berdebat soal Palestina. Nol pengetahuan saudara Gibran tentang. Kan itu yang terjadi. Jadi kita membayangkan bangsa ini dari zaman kemerdekaan dihuni oleh mereka yang berpikir tajam. Natsir berdebat dengan Aidit komunis tapi pikirannya internasional. Apapun Anda mau protes tapi dia berpikir internasional. Pak Nasir berpikir tentang pan-islamisme internasional. Bung Karno berpikir untuk mengekspor revolusi ke tingkat internasional. Haji Agus Salim cakep banget untuk bertengkar di PBB. Sultan Syahrir otaknya sangat pintar untuk menghalangi Belanda masuk kembali ke Indonesia. Tokoh-tokoh kita seperti itu. Wakil Presiden Bung Karno adalah Muhammad Hatta yang pikirannya sampai sekarang masih diikuti oleh dunia tuh. Itu ide tentang koperasi. Muhammad Hatta wakil presidennya. Bayangin. Pak Harto wakil presidennya Sultan Hamengkubuwono. Habibie wakil presidennya. Ada Malik. SBY wakil presidennya Yusuf Kala.
yang mengambil alih masalah-masalah ekonomi, dan SBY anggap dia percaya tuh. Sekarang misalnya bayangin, wakil presiden Prabowo adalah Gibran. Jauh betul jarak konseptual dia tuh. Saya kritik itu, walaupun saya berteman dengan Pak Prabowo, tapi saya masih kritik keadaan semacam itu kan. Jadi bayangkan kita lagi bicara tentang ide demokrasi di sini, sementara elit itu bicara tentang siapa elektabilitasnya yang memungkinkan jadi calon presiden. Kita bicara di sini tentang etikabilitas dan intelektualitas sebagai prasyarat untuk jadi pemimpin Indonesia. Mereka cuma bicara tentang elektabilitas. Lalu kita tanya, dari mana elektabilitas Anda peroleh? Apakah dari survei kepala desa Bantarsari? Tidak. Dari LSI Denny YA, dari survei Saiful Mujani Research Center, macam-macam surveyor. Jadi bayangkan mereka berupaya untuk menjadi pemimpin berbasis pada survei yang bukan dari kita. Kalau orang tanya pada saya, siapa yang lebih baik jadi wakil presiden, Gibran atau Eman? Jelas otaknya Eman itu jauh di atas Gibran. Lo fairnya begitu. Anda panggil Gibran di sini untuk bicara tentang politik identitas. Jangan diundang, nanti listriknya dimatiin semua tuh. Jadi sekonyol itu keadaan kita tuh teman-teman. Nah, saya berupaya melalui FNN terus memberi kritik. Saya berteman dengan Prabowo, saya berteman dengan Anies, saya berteman dengan SBY segala macam. Tetapi di FNN tiap kali saya kasih kritik, karena itu tugas akademis kita dan tugas ideologis kita itu. Jadi saya kira itu hal yang ingin secara jujur saya katakan. Jadi ucapkanlah kritik setajam-tajamnya itu. Karena hanya dengan ketajaman kritik kita bisa menghasilkan kembali percakapan yang bermutu. Tapi nanti istana bilang kalau mau kasih kritik yang sopan itu. Nah, kritik yang paling sopan arti adalah tidak memberi kritik. Itu intinya begitu jadinya kan. Jadi sekali lagi teman-teman di sini saya senang sekali karena pertanyaan Anda mewakili kecemasan kita tentang masa depan itu. Dan kecemasan itu kita mau jawab sekarang bahwa Indonesia harus diuji ulang dan dipimpin oleh mereka yang berpikir. Nah, Bantarsari ini adalah lokasi pertama kita menerbitkan kembali pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tofai Madudin. Saya siswa dari SMA Negeri 5 Kota Bogor, dari desa sebelah, Desa Bojong Pak. Yang ingin saya tanyakan, apakah politik Indonesia dapat mempengaruhi jalannya pemilu di Indonesia? Apakah dengan politik identitas akan berakibat kurangnya partisipasi pemilih atau masyarakat untuk datang ke TPS dan menggunakan haknya untuk memilih? Atau bahkan sebaliknya, partisipasi pemilih jadi tinggi? Mungkin cukup sekian dari saya. Baik. Satu laki-laki lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Herni, saya asal dari Bantarsari. Saya juga guru ngaji ya, Pak Soben Arif. Tadi saya memperhatikan dari uraian, terutama khususnya buat Bang Rocky Gerung ya. Beliau seringkali mengungkap bagaimana Islam gitu ya, itu menjadi sepertinya menjadi rujukan lah, kurang lebih seperti itu. Seperti tadi juga disampaikan tentang Piagam Madinah gitu ya. Bagaimana Piagam Madinah itu menjadi simbol bagaimana Rasulullah itu membangun sebuah sebuah kekuasaan barangkali ya. Yang di situ tuh majemuk semuanya dan pasti itunya politik gitu ya. Nah, pertanyaan saya sih simpel sebenarnya. Jadi kalau memang misalnya ya, selama ini kan Bang Rocky Gerung selalu mengungkap hal-hal yang katakanlah tadi beliau mengatakan bermuamalah dengan Islam.
setuju nggak kalau Islam diterapkan? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu dari belakang perempuan karena dari jauh. Kita minta bonus nanti pertanyaan, mudah-mudahan dikasih. Silakan. Ya, digabung aja. Oke, bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saida, saya perwakilan dari Postulat Pemuda. Sebelumnya terima kasih Pak Arta Wijaya yang sudah mengundang kami ke acara ini. Jadi kita bisa hadir di acara ini ya. Pertanyaan yang akan saya berikan kepada para pemateri ya pada hari ini, tadi kan membicarakan terkait dengan politik identitas. Nah sebetulnya saya juga penasaran ya, maksudnya kalau ibarat peribahasa tuh kan nggak ada asap kalau nggak ada api gitu. Jadi kenapa bisa terjadi adanya politik identitas? Kalau tadi itu kan membicarakan perpecahan ataupun pergulatan ideologi antar partai politik, kemudian tadi ada PDIP, PKS dan lain-lain gitu. Nah itu secara historisnya itu seperti apa ya gitu ketika dirunutkan, karena memang kan kondisi hari ini pasti penyebabnya ada di masa lalu, kondisi masa lalu, dan kondisi hari ini juga akan menyebabkan situasi perpolitikan di masa mendatang. Mungkin itu saja, mohon pencerahan dan tanggapannya dari para pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang tadi di dalam ide dia bernegara, dia bisa memaksimalkan apa yang menurut dia adalah prinsip keadilan itu. The primacy of the idea of justice itu. Kalau saya warga negara menganggap bahwa sistem ekonomi kita sangat kapitalistik, karena itu dia tidak menghasilkan keadilan sosial seperti yang diversikan oleh founding parents kita di Undang-Undang Dasar maupun di Pancasila. Maka saya uji, apakah kapitalisme lebih dekat dengan sila kelima atau sistem ekonomi Islam lebih dekat dengan sila kelima? Jelas sistem ekonomi Islam. Zakat Anda keluarin 2,5%, itu sudah membantu anak-anak yang sekolahnya terlantar karena biaya kuliah. Bukan BLT. BLT itu semacam peralatan politik presiden untuk membujuk rakyat supaya memilih dia. Beda antara BLT dan zakat 2,5% kan. Jadi secara sistemik Islam punya tuntunan untuk menghasilkan keadilan sosial. Jelas itu. Tapi secara politik kita menghitung misalnya, kenapa misalnya Iran perlahan-lahan pindah dari Sunni pergi pada Syiah. Karena dipaksa secara politik. Kenapa Roma yang tadinya animisme tiba-tiba jadi Kristen? Karena dipaksa secara politik oleh Kaisar Konstantin. Kan itu semua peristiwa politik. Jadi kalau kita hubungkan antara teologi dengan sosiologi, kita lihat di dalam sejarah apa sebetulnya yang memungkinkan teologi itu tidak diganggu secara politik. Ya, lihat aja dalil-dalilnya, ada dalilnya di situ kan. Apakah Nabi Muhammad menjadikan agama itu kewajiban di Madinah? Tidak, gak ada kewajiban. Karena ada filosofi di balik teologi Muslim bahwa pertanggungjawaban individu itu adalah kesempatan bagi seseorang untuk diuji apakah dia lolos meniti Shiratul Mustaqim atau digoda dan akhirnya jatuh sebelum sampai ke yaumil akhir. Saya pelajari teologi itu tuh. Tetapi di dalam politik tadi betul, identitas primer seseorang adalah apa yang ada di dalam keseharian dia itu, nilai apa yang dia ucapkan sehari-hari. Karena itu jangan halangi misalnya orang berpikir negara ini boleh nggak jadi negara muslim? Ya boleh. Siapa yang akan memimpin? Siapa yang paham bahwa apakah ide negara Islam itu sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial? Uji aja. Apakah ide negara Islam memperhatikan keadilan lingkungan supaya tidak merusak hutan misalnya? Silahkan.
Kan itu yang kita maksud, ide yang abstrak itu, ide yang ada dalilnya, asbabun nusulnya itu kita ujikan pada keadaan hari ini. Jadi prinsip-prinsip itu. Negara ini udah makin kapitalistik, disparitasnya tinggi sekali. 4 orang Indonesia menguasai separuh dari kekayaan orang miskin di Indonesia. Skalanya di mana? Enggak, di dunia juga begitu. Apakah itu gejala bahwa yang kita sebut eksploitasi kapitalisme itu udah ada di ujung penghisapan? Memang itu yang terjadi. Karena itu bahkan di dunia ini ide tentang solidaritas dimunculkan kembali untuk menandingi ide tentang kapitalisme itu. Para pemimpin kapitalis dunia awal tahun lalu itu berkumpul di Davos dan memutuskan bahwa nggak mungkin dunia ini tumbuh secara adil kalau kapitalisme masih diunggulkan. Pilihannya apa? Komunisme, Islam, cuma 2 pilihan itu. Sementara komunisme menghasilkan kemelaratan karena partai komunis tidak bisa membuktikan bahwa mereka menghasilkan kesejahteraan. Itu yang terjadi di Cina sekarang tuh. Kelas menengah mulai merasa bahwa kok kita diperas terus? Katanya sosialistis, kenapa kita diperas terus? Kenapa kita tidak bisa protes pada partai komunis? Nah, sensasi itu yang kalau kita bawa ke Indonesia kita ujikan, bisa nggak Islam menggantikan sistem itu bukan sekedar lokal tapi secara internasional? Dan itu dibicarakan di tingkat dunia. Pusat-pusat analisis kebijakan ekonomi di Harvard, Yale University itu mulai meneliti bisa enggak ide tentang ekonomi Islam itu dikawinkan dengan kesolidaritasan manusia. Itu dasarnya. Jadi ini bukan sesuatu yang sekedar diucapkan karena asbabun nuzulnya, bukan. Tapi ada problem sosiologis itu. Apakah Islam bisa mencegah perusakan lingkungan, deforestasi? Itu yang dipikirkan sekarang. Jadi saya bagus betul tadi Teteh Guru Ngaji mengkaji itu supaya diucapkan di dalam kondisi kemasukakalan gitu, supaya nanti nggak dianggap bahwa negara Islam teroris. Kan itu intinya kan. Jadi itu pentingnya dari Banjarsari kita buat dalil, kita lakukan kajian tuh. Nah basis ini ada di kita karena saya lihat tadi bahwa teman-teman betul-betul berpikir tajam di situ dan punya kemampuan untuk mengucapkan secara lantang tuh. Itu pertanda bahwa IQ Bantarsari itu melebihi IQ nasional tuh. Saya nggak dengar hal beginian dipertengkarkan di dalam talk show tuh yang dihadiri oleh tokoh-tokoh politik. Nggak ada orang mau bertengkar dengan pikiran tuh. Jadi teman-teman di sini, kalau IQ teman-teman di sini ditukar tambah dengan yang ada di Senayan, masih ada kembaliannya di sini. Karena keberanian mengucapkan, menguji itu. Saya bicara tadi, saya tahu saya akan diuji itu. Karena itu saya anggap bahwa saya datang ke sini di sarang pikiran, bukan sarang oligarki. Baik, terima kasih. Kita beri applause untuk 3 bicara dan juga untuk 1 keynote speaker dari Pak Lurah tadi ya, yang luar biasa semua. Dan saya tahu bahwa teman-teman masih banyak tadi yang mengangkat tangan untuk bertanya, tapi waktunya sudah habis ya. Kita pasti punya acara lain. Nanti kita insya Allah nanti kita bisa atur lagi waktu ketemu ya Bung Rocky ya. Kita nggak tahu seperti apa. Saya Hirs bin Arif ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan selama saya membawakan acara. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada yang tanya saya akan bilang saya habis berceramah di Unbari, Universitas Bantarsari. Iya, tepuk tangan.